Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita. Saat ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis dengan tema Cintailah Pendidikan. Dan hingga saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Marilah kita mengangkat pujian dari Injil Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan
agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan darimu. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 353 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu mengenal perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan menjaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jujurlah dia, maka engkau akan dipilihkannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 2.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat terhadap-Mu, demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan bergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 35 ayat 1 dan buku BND 673 ayat yang keempat. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Yudas 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 3. Seterus
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas setiap berkat-Mu, atas setiap anugerah yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mesti memberikan kami Tuhan kesehatan, terlebih pada saat pandemi ini. Terima kasih Engkau masih menjaga seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, kami ingin menyampaikan ke dalam tangan Tuhan pergumulan kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan pergumulan kami akan pekerjaan kami Tuhan, di mana masa pandemi ini Tuhan telah membawa dampak yang sangat besar untuk pekerjaan kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Kau yang selalu menguatkan kami, yang meyakinkan kami bahwa Engkau akan selalu berada di samping kami untuk menopang, memberikan kami kekuatan, karena Allah Tuhan pengharapan kami. Tuhan Allah Bapa kami, berikan juga Tuhan buat kami Tuhan jalan-jalan yang terbaik untuk mendapatkan berkat rezeki yang boleh kami berikan untuk keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan ingin menyampaikan Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, baik itu Tuhan yang dalam masa pekerjaan, perkuliahan, ataupun yang di sekolah. Engkau berikan mereka juga Tuhan semangat untuk tetap belajar. Engkau berikan mereka Tuhan kepintaran, kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka Tuhan dapat mengikuti pelajarannya, biarpun mereka melaksanakan pelajarannya melalui online. Ya Tuhan Yesus, kami juga Tuhan ingin menyampaikan kedatangan kesehatan seluruh jemaat di GKI Muhammad Bali. Berikan kami kesehatan Tuhan, agar kami Tuhan bisa melalui semua masa pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Engkau bekerja melalui para dokter, para medis, para ilmuwan, para sukarelawan Tuhan, agar semuanya dapat bekerja dengan baik, agar mereka Tuhan dapat melawan segala jenis pandemi ini, agar nantinya Tuhan penyakit ini Tuhan dapat hilang dari muka bumi ini, dan kami dapat bekerja, dapat beraktivitas, dapat beribadah seperti setiap kalanya. Ya Tuhan Yesus, kami juga Tuhan ingin menyampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan ucapan syukur kami Tuhan, terlebih atas kabar gembira yang kami dapatkan. Nyonya Sri Tonga Guru Simatupang Tuhan, Engkau berkati Tuhan, di mana Nyonya Sri Tonga Guru Simatupang Tuhan, Engkau memberikan dia Tuhan berkat melalui kehadiran janin di dalam kandungannya Tuhan. Berkati Tuhan janinnya, berkati juga ibu yang mengandung Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan Tuhan kekuatan, agar setiap proses kehamilannya nanti Tuhan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan dengan Amang Sri Tonga Tuhan, Engkau berikan dia Tuhan hikmat, Engkau berikan dia Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan, agar dia Tuhan dapat selalu menopang keluarganya. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga Tuhan ingin menyampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap rencana kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun Tuhan rencana kami hanya boleh berserah kepada-Mu. Engkau Tuhan pengharapan kami,
biarlah kiranya Engkau yang selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan Yesus, terlebih dahulu ampuni segala dosa-dosa kami dan terima doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami dalam mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai yang ke-42. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai yang ke-42. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudari bisa mengikutinya di dalam hati masing-masing. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar bagaimana memperoleh hikmat Tuhan melalui perumpamaan Yesus dalam Lukas 6 ayat yang ke-39 sampai yang ke-42. Yang pertama, dapatkah orang buta menuntun orang buta?
jalan yang benar. Tidak ada yang dapat memberikan kita tuntunan yang benar menuju kepada keselamatan selain daripada Tuhan Yesus yang datang dari surga ke dalam dunia. Yesus adalah hikmat surgawi yang telah datang kepada kita manusia. Hanya Yesus yang dapat menuntun kita kepada kehidupan sukacita. Selain daripada itu, tidak dapat menuntun kita dan hanya membawa kepada kebinasaan. Orang yang memberikan dirinya kepada hikmat Tuhan, ia akan mengulurkan tangannya, ia akan mengulurkan, memberikan hatinya, bukan hawa nafsu, bukan keegoisan, bukan kenikmatan dunia. Karena yang membuat kita hidup tenang adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini kita juga dapat belajar. Yang kedua adalah seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat belajarnya, maka akan sama dengan gurunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar tentang ketaatan dari Tuhan Yesus. Di semua perjalanan kehidupannya, mulai Yesus dari kecil sampai dia mati di kayu salib, ketika kita menerima Yesus menjadi hikmat yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup, tentu kita akan mengikuti teladannya. Yohanes 13 ayat yang ke-15 mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya adalah, jika kita benar-benar murid yang setia, yang mau diajar oleh Tuhan, maka jangan berharap lebih dari yang diterima oleh Yesus. Jangan berharap untuk mendapatkan upah ketaatan kita dengan mendapatkan kenikmatan dunia. Yesus taat, bahkan ia taat sampai mati di kayu salib, bukan karena untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jadilah sama seperti sang guru. Dengan ketaatannya, ia memancarkan kemuliaannya. Memang pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Ketika kita mau menerima hidup dalam hikmat Tuhan, dalam didikan Tuhan, maka kita semakin taat meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, meneladani ketaatan Tuhan Yesus, meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus, meneladani pengajaran Tuhan Yesus, meneladani kasih Yesus. Seperti itulah orang-orang yang dituntun oleh hikmat Tuhan, yang hidup di dalam didikan hikmat
hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan berbicara tentang upah untuk taat kepada Tuhan. Sebab hanya meniru teladan Tuhan Yesus saja, kita sudah mendapatkan lebih dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita harapkan di dalam dunia ini. Kita taat agar kita belajar sama seperti Yesus. Kita taat bukan karena kita mendapat upah, bukan karena kita mendapatkan kesenangan di dunia ini, bukan karena kita mendapatkan kenikmatan dunia ini, tapi kita taat agar kita belajar sama seperti Yesus. Yang ketiga, melalui firman Tuhan kita belajar bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selembar di matamu, padahal balok di matamu tidak terlihat. Hal ini merupakan kelanjutan dari perumpamaan Tuhan Yesus, bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya. Sang guru pemberi hikmat itu adalah Tuhan satu-satunya, dan kita adalah murid-muridnya. Maka jangan pernah menjadi guru bagi orang lain, tetapi tetaplah menjadi murid yang setia dan taat, mau diajar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita sama-sama memiliki selembar ataupun balok di mata kita, dan ini membuat kita buta. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Jika kita memaksakan diri untuk mengeluarkan selembar di mata orang lain, itu namanya adalah kemunafikan. Sebab hanya Tuhan yang dapat mengeluarkan yang ada di mata orang lain. Balok yang ada di mata kita, ataupun selembar di mata orang lain. Orang yang berhikmat akan selalu merindukan tuntunan Tuhan, supaya hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Bagaimana kita menjadi pintar jika kita sok pintar? Bagaimana kita menjadi orang yang berpengetahuan jika kita sok tahu? Biar kita selalu hidup seperti bejana yang selalu siap untuk dibentuk. Demikianlah hendaknya hidup kita di dalam Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Sang Guru Hikmat, yaitu Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah sebagai sumber hikmat di dalam kehidupan kami. Ajari Tuhan supaya kami boleh mencintai dan selalu rindu akan kebenaran dan ajaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Berikanlah Bapa kekuatan kepada kami ketika kami hidup di dalam pengajaran-Mu, ketika kami Engkau didik, Engkau bentuk menjadi lebih baik di dalam kehidupan ini.
kami juga memohon kepadamu, berikan juga kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam kondisi apapun yang kami alami, kami tetap boleh hidup dan belajar di dalam Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya kepadamu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat yang ketiga dan yang keempat. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kita berikan persembahan kita. Jemaat bangkit berdiri, mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan Jumat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus
kemuliaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni